Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda yang selalu bersama kami di sini, selalu mendengarkan Radio Gama FM 93,7 untuk yang lebih baik. Parlemen kita kembali lagi bersama dengan Anda dan sudah menghadirkan salah seorang narasumber, salah seorang wakil kita dari DPRD Kota Makassar. Berbicara tentang percepatan penurunan stunting. Nah, ini merupakan program strategis pemerintah Kota Makassar. Dan seperti yang juga sudah disampaikan terkait langkah-langkah prioritas yang harus segera dioptimalkan dari aspek-aspek yang perlu dievaluasi. Nah, ini berharap bahwa dalam kurun waktu 3-4 bulan ke depan, angka stunting di Makassar dapat mengalami penurunan yang signifikan. Tentu saja juga ditekankan dalam hal ini bahwa Pemkot Makassar akan mensinergikan program-program BKKBN dengan kebijakan nasional, khususnya program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang juga menitik beratkan pada pencegahan stunting dan pemenuhan gizi anak. Nah, untuk kali ini narasumber saya seorang legislator termuda pada periode kali ini. Seorang dokter milenial dan usianya masih cukup muda, masih sangat muda. Saya sapa untuk tamu saya ini ada Dokter Gigi Esin Usami. Assalamualaikum, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu Ida. Baik ya. Esin ini usia 22 tahun, masuk 23, masuk ke parlemen, mengalahkan kemarin pada saat pilkada beberapa petahana ya. Oke, mengabdikan diri untuk mengurus rakyat, apalagi Komisi D kan, Kesra ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa yang menjadi motivasi Dinda masuk ke parlemen ini? Oke, terima kasih Ibu Ida. Sebelumnya tentu untuk ke parlemen ya, yang menjadi motivasi saya itu sendiri adalah bagaimana kita bisa mengabdi untuk banyak orang, untuk kurang lebih seperti itu. Melihat bagaimana karena kebetulan ayah saya juga ada di bidang yang sama, juga ada di parlemen, sehingga saya melihat bagaimana beliau kemudian mengabdikan diri, kemudian akhirnya saya terinspirasi dari ayah, kurang lebih seperti itu. Mungkin sejak masih kecil sudah melihat ayah ya, bagaimana kemudian dekat di masyarakat. Betul. Dan itu yang ingin diteruskan, bisa seperti itu ya, Esin. Oke, Esin ini kan juga dunia kesehatan ya. Banyak tahu tentu juga pasti bagaimana kondisi masalah kesehatan di masyarakat. Membagi waktu ini bagaimana nih, ada profesi dong. Kemudian di parlemen juga, dan di sisi lain usia Esin 22 tahun itu kan masih butuh banyak waktu bersama dengan teman-teman misalnya. Itu gimana, Sin? Oke, jadi sebelumnya itu kita kilas balik ya. Dulu itu saya itu merasa bahwa profesi saya adalah seorang dokter. Kurang lebih seperti itu, seorang dokter gigi. Kemudian akhirnya politik itu menjadi sebuah hobi karena terbiasa untuk ikut sama ayah, kemudian juga biasa dalam kegiatan tertentu ikut membantu, misalnya jadi moderator ataukah membantu dalam prosesi acara dan sebagainya. Akhirnya politik itu menjadi sebuah hobi. Nah, kemudian ada momentum caleg pada waktu itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut serta. Nah, saya ikut, kemudian menjalani, lama-lama tambah suka. Hobi, terus kemudian tambah suka, jadi merasa passion gitu. Kok akhirnya senang gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya justru di DPRD ini sendiri justru menjadi kerjaan tetapnya. Jadi kurang lebih yang awalnya politik itu adalah hobi, akhirnya passion, akhirnya menjadi pekerjaan utama saat ini. Oke. Dan ini rajin ke konstituen ya, untuk mendengarkan seperti apa aspirasi, keluhan, layanan publik dari para konstituen. Esin mengatakan bahwa bukan hanya di konstituen, tapi seluruh masyarakat ya, Kota Makassar. Melakukan reses ya, ini sudah yang kedua kali ya? Sudah ketiga. Ketiga kali, oke. Apa yang paling banyak Esin disampaikan? Apakah juga menyinggung masalah kesehatan? Ini banyak disampaikan juga oleh para konstituen untuk disampaikan ke parlemen ini, atau seperti apa yang paling banyak? Oke.
Sebelumnya biasanya kalau sebelum reses kan, kami kembali memperkenalkan diri. Iya. Kami kembali memperkenalkan diri, kita ada di dapil mana, tidak hanya itu kita jelaskan kita ada di komisi yang mana. Iya. Jadi, konstituen itu sudah bisa terarah. Oke, berarti dia ini mengawasi atau membidangi, saya jelaskan dinas-dinas apa saja yang dibidangi dan Iya. sebagainya. Jadi konstituen itu akan merasa kayaknya berarti untuk persoalan-persoalan seperti ini memang saya yang menjadi solusi dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang kemarin juga biasanya pada saat reses, setelah memperkenalkan diri, memperkenalkan pada bidang-bidang apa saja, itu mereka bertanya berarti seputar hal yang itu. Kebanyakan seputar yang itu. Kemarin saya juga banyak sekali menemukan terkait dengan BPJS Kesehatan, kemudian juga kartu KIS dan sebagainya. Jadi memang kurang lebih konstituen itu banyak bertanya soal kesehatan, seputar kesehatan dan juga pendidikan karena tahu bahwa saya membidangi hal-hal tersebut. Betul. Oke, di daerah pemilihan ESIN paling tidak nih masalah stunting terpantaukah? Kemudian ibu hamil, ini kan juga memang harus dimulai dari bagaimana gizi dari ibu hamil ya untuk antisipasi stunting ini. Seperti apa kalau ESIN lihat? Oke, kalau misalnya yang saya lihat di dapil saya sendiri itu sebenarnya memang upaya-upaya pengurangan itu sudah ada. Namun kita kembali lagi kepada bagaimana terselenggaranya dengan betul-betul tepat, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saat ini sudah banyak yang mengetahui, tapi misalnya kan kita kalau misalnya kita bicara stunting berarti kita akan fokus orang yang paling kita fokuskan itu adalah ibu hamil dan juga ibu yang punya anak hingga usia kurang lebih 2 tahun ya hingga saat itu. Jadi program 1000 hari pertumbuhan anak gitu. Kita kan fokusnya di situ. Jadi biasanya mereka entah itu udah keburu nih, anaknya udah keburu gede atau justru belum punya anak. Nah, misinformasinya mungkin ada di situ. Jadi entah itu dia baru dapat informasi setelah anaknya sudah besar ataukah bagusnya kalau misalnya sebelum hamil memang sudah dapat informasi-informasi seperti itu. Jadi memang sepertinya kurangnya hanyalah di bagian edukasi sejak dininya. Oh ya, artinya memang edukasi kurang ya disampaikan ke masyarakat. Dan itu disampaikan oleh masyarakat bahwa saya tidak tahu Bu Dokter, ternyata seperti ini, harus begini, begitu ya? Iya, betul. Jadi mereka kayak, oh iya saya baru tahu ketika akhirnya disampaikan. Nah, itu kan untuk orang-orang yang kemudian juga rajin mengikuti edukasi atau tidak. Kan kebanyakan juga misalnya mereka punya aktivitas masing-masing, akhirnya edukasi yang ada di sekitar juga terabaikan. Mungkin lebih banyak sih kasus-kasus. Oke, ini kan artinya juga memang menjadi kewenangan Posyandu ya, kemudian juga puskesmas. Ini kan melihat yang lebih tahu sampai sejauh mana kemudian warga yang ada di lokasi tersebut ataupun di kawasan tersebut ini membutuhkan informasi. Sepertinya juga masih belum maksimal yang diberikan oleh mereka ini. Sebenarnya untuk posyandu ataupun puskesmas itu kan kembali lagi ya, mereka juga misalnya ada yang memang bertugas pada bagian-bagian tersebut. Namun kembali lagi biasanya kalau misalnya kita di posyandu Anski keburu rewel duluan. Akhirnya ketika ada sosialisasi tidak didengarkan dengan baik. Jadi hal-hal teknis seperti itu yang sebenarnya biasanya menjadi adanya misinformasi antara pihak-pihak posyandu dengan juga ibu-ibu yang memiliki anak-anak bayi. Biasanya seperti itu karena dari posyandu kan sudah ada misalnya penjadwalan, sosialisasinya membahas tentang ini, itu dan sebagainya. Namun ketika pelaksanaan di lapangan ada kendala-kendala yang di luar dari apa yang kita harapkan. Misalnya entah itu ada satu anak yang rewel, yang lain ikut rewel, anak satu yang menangis, yang lain ikut menangis dan sebagainya. Jadi hal-hal teknis seperti itu yang kita butuh strategi baru sebenarnya untuk hal-hal. Sekarang sebagai mitra dari pemerintah ya, teman-teman di DPR ini tentu kan punya masukan-masukan juga untuk dalam hal ini pengawasan untuk satu hal. Menurut Esin sendiri, apa yang coba kira-kira strategi yang boleh
dilakukan nih oleh teman-teman petugas untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu atau buat cara baru, inovasi baru agar edukasi, sosialisasi yang ditujukan ke ibu hamil, kemudian ibu-ibu yang punya anak masih bayi, ini bisa betul-betul didengarkan, tepat sasaran, dan kemudian ini bisa menjadi salah satu cara agar stunting ini kemudian diketahui lebih awal. Oke. Kalau untuk strategi, yang pertama justru karena saya bagian di legislatif, kita harus kembali melihat ke arah eksekutifnya dulu. Bagaimana Bapak Munafri Arifudin dan Ibu Alia Mustika kan juga sudah memaparkan dalam visi misi mereka, di mana visi misi mulia kemarin itu ada 4 pilar. Yang pertama itu ada unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Nah, tidak hanya itu, mereka juga memaparkan dalam misinya itu adanya peningkatan kualitas baik itu layanan pendidikan dan juga layanan kesehatan kepada masyarakat Kota Makassar. Nah, kemarin di tanggal 11 Maret 2025 setelah Ibu Melinda Aksa dilantik kemudian menjadi ketua PKK Kota Makassar, Ibu Melinda kemudian juga menegaskan bagaimana pemberdayaan keluarga ini bisa berjalan dengan semaksimal mungkin dan bisa diupayakan. Nah, kemarin sempat juga saya mendengar informasi bahwa baik itu Ibu Alia Mustika Ilham selaku Wakil Wali Kota, juga beliau sudah melakukan audiensi dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kegiatan-kegiatan program, diantaranya itu ada Genting ada program Genting dan juga ada Bangga Kencana. Nah, mungkin itu programnya sudah ada, tapi kita kembali lagi melihat apa yang terjadi di masyarakat saat ini. Kita melihat, programnya sudah baik, kemudian juga pelaksanaan waktunya sudah terjadwal. Nah, kita lihat kembali di teknisnya, di bagian posyandunya, apa yang misalnya dibutuhkan. Biasanya kemarin di posyandu itu misalnya kita tambahkan yang mudah-mudah saja. Misalnya, kalau anak-anak bayi misalnya kenapa anak-anak bayi itu rewel ketika sampai di posyandu? Berarti yang dibutuhkan apa? Mungkinkah karena posyandunya perlu kita benahi misalnya, entah itu diberikan AC untuk kenyamanan ataukah peningkatan infrastruktur yang seperti itu, menurut saya juga cukup penting karena di balik tempat yang nyaman juga ada tempat yang membuat orang tenang gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau saya untuk hal-hal teknis yang perlu diperbaiki, kita lihat bagaimana kondisi posyandu kita saat ini, apakah sudah layak, sudah maksimal, sudah nyaman di situ untuk masyarakat dan sebagainya. Karena sampai saat ini pun masih ada kelurahan-kelurahan yang posyandunya itu misalnya masih di halaman rumah warga, kemudian juga belum memiliki kantor-kantor atau tempat yang posyandu untuk posyandu, kegiatan posyandu itu sendiri. Jadi mungkin hal-hal teknis seperti itu perlu untuk kita observasi kembali, kita lihat apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana langkah taktisnya. Oke, jadi intinya juga bahwa posyandu yang lokasinya representatif itu yang dibutuhkan. Bisa dibayangkan memang posyandu dengan suasana sejuk Betul. Ini akan lebih nyaman lagi anak-anak yang berada di tempat tersebut. Kemudian mungkin juga harus mengupgrade bagaimana ibu-ibu PKK petugas-petugas yang ada di posyandu. Kalau Esin melihat apakah saat ini memang masih perlu kemudian ada regulasi lagi misalnya yang dibuat untuk bisa lebih memantapkan program percepatan penanganan stunting ini? Kalau misalnya dari saya pribadi, karena kan kemarin juga sudah ada arahan dari Ibu Wakil Wali Kota, sehingga tentu kita perlu untuk betul-betul mengevaluasi secara keseluruhan apa yang menjadi persoalannya, karena setiap posyandu itu mereka memiliki persoalan yang berbeda-beda. Misalnya ada posyandu yang sudah ada tempatnya, namun misalnya memang entah itu dia kurang strategis tempatnya dan sebagainya. Jadi menurut saya observasi kembali itu perlu, lakukan pencatatan-pencatatan yang sekiranya bisa menjadi target-target untuk selanjutnya. Untuk perbaikan agar lebih bagus. Ini juga harus bisa memikirkan bagaimana ibu-ibu
yang mungkin karena punya anak banyak, akhirnya tidak punya waktu justru ke posyandu, ya. Jadi harus ada hal yang dilakukan agar ada kegiatan bisa langsung mengunjungi misalnya ya, untuk ibu tersebut agar bisa diberikan edukasi di tempat tersebut. Oke, kalau melihat seperti ini Esin, Makassar kan ini memang tujuannya adalah zero stunting. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan ini masih belum tercapai ya, karena juga masih ada ya seperti yang disampaikan tadi, mungkin masih ada sedikit hambatan dan saatnya lah untuk kemudian ini kebut ya. Kalau Ibu, saya baca juga semalam bahwa Ibu Wawali, Ibu Alia ini menargetkan ya paling tidak lah 3 bulan ini kemudian bisa 3-4 bulan bisa menangani stunting ini dengan maksimal. Esin melihatnya seperti apa nih dengan tekad yang ada dari pemerintah sekarang? Apakah kemudian memang nanti bisa benar-benar bisa mengurangi jumlah stunting ada di Makassar? Kalau saya tentu optimis ya dengan apa yang disampaikan dari Ibu Wawali, karena beliau juga adalah salah satu eksekutif tertinggi di Kota Makassar. Tentu apa yang menjadi program prioritas dari beliau itu pasti akan kita ikuti. Apalagi hal-hal berkaitan dengan komisi saya sendiri di kesejahteraan masyarakat, tentu itu adalah sebuah keinginan optimis yang dijalankan, dan kita sebagai orang-orang yang ada di legislatif tentu akan membantu dan mengusahakan semaksimal mungkin untuk adanya penurunan angka stunting tersebut di Kota Makassar. Seperti itu. Mungkin juga akan ada nanti motivasi-motivasi yang lain ya agar ini program percepatan penanganan stunting ini bisa secepatnya terwujud. Esin ini seorang dokter nih, pasti ya ada hal-hal dasar untuk kesehatan. Kalau kemudian untuk mengantisipasi stunting itu harus dimulai dari mana nih, Sin? Nih saya yakin ada penonton juga yang mendengarkan, ada Bu Dokter nih, boleh mungkin sedikit memberikan informasi apa yang harus dilakukan untuk mencegah anak-anak kita ini stunting. Oke. Saya Dr. Gigi Esin Usaminur Rahman. Jadi untuk stunting itu sendiri, bagaimana pencegahannya? Yang pertama itu adalah kita harus rutin melakukan konsultasi semasa kehamilan. Itu sangat penting sekali. Konsultasi dengan DSA dan sebagainya, dengan dokter kandungan, itu adalah hal paling dasar yang harus kita lakukan. Karena untuk mendapatkan informasi langsung secara spesifik terkait dengan kandungan kita, yang paling tahu itu adalah dokter kandungan kita. Karena walaupun hamil itu dirasakan oleh setiap perempuan, namun kehamilan itu setiap orang juga ada ciri dan spesifikasi yang berbeda. Jadi untuk kita tahu lebih jelasnya itu harus rajin konsultasikan ke dokter. Kemudian yang kedua adalah nutrisi yang cukup. Sebenarnya sekarang itu sering sekali dikaitkan ekonomi dengan angka stunting ya. Nah, sering sekali dikaitkan. Namun saya rasa sebenarnya yang paling penting itu adalah edukasinya. Karena banyak makanan-makanan yang bergizi pun sebenarnya harganya tidak mahal. Misalnya telur, sayur-sayuran dan sebagainya itu kan bukan harga yang pricey gitu untuk kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa selalu untuk mengevaluasi gizi harian kita dan sebagainya, itu penting sekali. Kemudian yang ketiga itu memastikan untuk selalu update ilmu terbaru, untuk update hal-hal yang baru yang sekiranya menjadi informasi terkait dengan kehamilan, kemudian juga tumbuh kembang anak, karena itu sangat penting sekali untuk diketahui sebagai orang tua gitu. Oke, itu ya termasuk juga pola asuh mungkin ya dari seorang ibu, bagaimana ketika punya anak kecil, kebiasaan-kebiasaan penyajian gizi ya bagi anak-anak ini yang juga tentu saja perlu diperhatikan dalam hal ini. Penanganan stunting ini kalau Esin melihat sampai hari ini yang terlihat di lapangan, apakah memang benar seperti itu bahwa sebenarnya sudah pernah pada angka tertentu, tapi kemudian kembali turun angkanya, dan ini menuju ke angka yang lebih baik lagi. Artinya data yang ada apakah sesuai dengan yang terlihat di lapangan? Kalau misalnya kita mengacu ya dari berdasarkan data di tahun 2022 itu angka stunting berada di 16,4%, kemudian di tahun
2023 itu angka stunting berada di angka yang cukup tinggi, yaitu 25,6%. Itu kan termasuk salah satu angka yang cukup tinggi dalam bagaimana stunting itu ada di masyarakat. Justru saya sebenarnya melihat bahwa memang apalagi khusus di tahun 2023 itu kan kita juga banyak new normal. Kemudian juga itu adalah masa transisi setelah adanya coronavirus ya. Jadi pasti adanya perbedaan-perbedaan, perubahan-perubahan terhadap gaya hidup itu justru terjadi. Entah itu ada yang mungkin pada saat itu kehilangan pekerjaan, ataukah ada yang memang setelah itu fokus kepada virus itu dan sebagainya. Jadi memang pada tahun-tahun tersebut itu adalah masa-masa transisi kita. Jadi saya juga melihat bagaimana hampir semua masyarakat itu berupaya ya struggle dalam bisa survive dalam hidupnya. Jadi memang untuk yang sekarang kita juga sudah ada kembali lagi di masa normal ya, sudah tidak ada lagi coronavirus dan sebagainya. Mungkin sudah masih ada, namun kita sudah ada penanganannya. Jadi saya rasa kita sudah bisa untuk kembali mengevaluasi, kembali untuk meningkatkan penurunan stunting itu. Percepatan penanganan stunting, Esin. Menurut Esin, apa yang harus dilakukan agar 3-4 bulan ini kemudian bisa terlihat hasil yang signifikan? Oke. Pertama, karena itu adalah program prioritas yang sekarang juga menjadi fokus kita. Justru semuanya diharapkan baik itu dari eksekutif, legislatif, dan seluruh SKPD itu bisa bekerja sama dan bersinergi dengan baik dalam edukasi ke masyarakat, kemudian juga dengan segera bila mana terdapat kendala-kendala itu bisa segera terselesaikan. Hal-hal yang menjadi hal teknis juga bisa kita segera perbaiki. Jadi harapannya kita semua sebagai elemen-elemen yang mengupayakan penurunan angka stunting ini di masyarakat bisa bersinergi dan berkolaborasi bersama. Kalau sekiranya Esin, ini ada penonton kita yang mungkin terindikasi anaknya stunting. Ini mungkin masih belum tahu ini saya harus bagaimana nih. Tidak pernah ke posyandu juga, mungkin karena juga alasan bahwa ya begitu banyak anak sehingga tidak punya waktu melihat talk show kita ini, menghubungi Esin misalnya, seperti apa yang coba untuk dilakukan nantinya? Oke, kalau semisal kita merasa apakah saya terindikasi gitu ya, apakah saya terindikasi dan sebagainya itu adalah yang pertama kita perlu untuk mencari informasi-informasi berkaitan dengan stunting itu sendiri. Karena kan kalau untuk sekarang hampir semua masyarakat juga dapat untuk mengakses internet ya, kurang lebih seperti itu. Kita melihat kembali akses di internet apakah bagaimana stunting, kemudian apa saja ciri dan tandanya dan sebagainya itu kita akses di internet. Yang pertama kita cari tahu, kemudian yang kedua itu kita upayakan bagaimana untuk pencegahannya. Cegah, oke, berarti kalau saya kemarin masih ada di pola yang salah, saya akan perbaiki. Memperbarui dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya kita merasa saya masih membutuhkan informasi yang lebih banyak, informasi yang lebih terbarukan, itu dapat menghubungi dokter klinik, kemudian juga ataukah dapat menghubungi DSA, juga langsung berkunjung ke puskesmas. Sebenarnya seperti itu, karena untuk kesehatan itu kita memang tidak meluangkan waktu ya, betul. Kita tidak bisa tidak meluangkan waktu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, karena itu adalah pengaruh yang panjang untuk kedepannya. Adakah perda yang berkaitan dengan stunting atau yang sehubungan dengan stunting ini, Esin? Oke, kalau misalnya untuk perdanya itu sendiri, yang terbaru ini seingat saya itu 2018 ya kalau nggak salah. Itu berkaitan dengan pola tumbuh kembang anak, kurang lebih seperti itu. Namun saya rasa melihat bagaimana sekarang Bapak Presiden Prabowo Subianto juga
sudah mulai memfokuskan ke arah makanan MBG itu tadi, makanan bergizi gratis, sehingga ada hal-hal yang sekiranya perlu untuk diperbarui, perlu untuk direvisi dan di-update kembali. Menyinggung MBG. Ini tadi Esin menyinggung itu. Bagaimana dengan program itu yang ada saat sekarang ini? Kalau Esin melihat apakah sudah sesuai, ataukah mungkin ada sedikit yang harus dikoreksi kalau menurut Esin dengan program itu? Oke, kalau misalnya untuk program makanan bergizi gratis, saya rasa ini adalah program yang sebenarnya suatu terobosan ya, dan ini adalah program yang luar biasa. Namun kembali lagi, kita perlu untuk meninjau. Yang pertama, yang mungkin saya kemudian juga pikirkan selama ini adalah misalnya ya, kan setiap anak itu diberikan jatah 10.000 kan, 10.000 per porsi untuk setiap harinya. Kalau misalnya di sini kita perlu untuk melakukan sebenarnya pendataan secara terintegrasi terkait dengan penyedia gizi bagi anak-anak. Misalnya untuk masyarakat yang memang terbiasa makanannya itu dia berada di bawah 10.000, ini justru menjadi suatu energi baru bagi mereka. Ini justru menjadi sebuah gizi saya tentu akan terpenuhi dan sebagainya. Ini adalah suatu peningkatan yang baik. Tetapi betul lain halnya dengan anak-anak yang terbiasa makan makanan di atas porsi tersebut. Nah, di atas porsi tersebut, misalnya mereka biasanya justru makan di atas 20.000, di atas 30.000. Nah, itu kan berarti mereka menjadi sebuah penurunan. Nah, jadi itu yang saya sampaikan bahwa itu kita perlu observasi kembali. Kita butuh pendataan untuk bisa memastikan bahwa betul-betul siapa saja yang berhak untuk mendapatkan makanan bergizi gratis ini. Karena jangan sampai harapannya kita adalah peningkatan, orang-orang yang sudah di tingkat atas ini justru malah ada penurunan dalam porsi gizinya masing-masing. Jadi kita butuh sekali data yang terintegrasi tersebut. Kemudian untuk sekarang kita melihat bahwa kan di beberapa sekolah sudah menerapkan ini setiap hari, yang mana catering pun akhirnya betul-betul berupaya untuk kan makan itu harus tersedia jam sekian, porsi sekian dan sebagainya. Kalau disiapkan secara setiap hari untuk program awal disiapkan secara setiap hari, itu menurut saya benar-benar durasinya sangat cepat bagi penyedia, bagi provider. Jadi sehingga untuk sebagai program awal mungkin kita bisa dijadwalkan. Misalnya seminggu 2 kali dulu. Namanya juga program awal ya, karena apa? Program awal itu kita perlu dan penting sekali untuk selalu evaluasi. Kita perlu evaluasi. Jadi misalnya kita berikan di hanya Senin Kamis, misalnya, atau Selasa Jumat, misalnya seperti itu. Jadi sehingga apa? Ada waktu-waktu untuk provider ini mengevaluasi. Kemarin yang masih kurang gimana? Jadwalnya makannya yang bagaimana? Untuk quality controlnya seperti apa gitu. Jadi banyak sekali hal-hal seputar MBG ini yang saya rasa mereka ini adalah program yang luar biasa, namun kita masih perlu evaluasi. Ini juga mengingat bahwa belum semua sekolah dapatkan. Jadi kalau Esin katakan tadi mungkin satu sekolah ini 2 kali dalam seminggu. Mungkin 2 harinya lagi ke sekolah yang lain agar juga jadi semuanya kemudian merata bisa seperti itu. Tapi pada intinya bahwa program ini kita acungi jempol, apresiasi, dan kita semuanya sebagai masyarakat juga harus mengapresiasi untuk hal ini. Saat sosper kan ini sering Esin sosialisasi perda berkaitan dengan kesehatan. Ada yang coba boleh disampaikan mungkin perda apa saja yang berkaitan dengan kesehatan ini, sekaligus juga kan bisa edukasi, sosialisasi ke masyarakat nih melalui talk show kita. Untuk sosper sebenarnya saya menjadwalkan itu di akhir bulan ini. Jadi belum sempat sosper. Tapi udah bisa jadi masukan apa yang coba nanti disampaikan bahannya. Namun tentu dalam prosesnya pasti saya akan banyak berkaitan dengan dinas-dinas yang saya bidangi. Karena bukan karena tidak mau yang lain, tapi karena kita merasa hal-hal yang memang betul-betul ada di bawah tanggungan kita itu menjadi prioritas bagi diri kita, kemudian
bagi hal-hal yang bisa langsung kita awasi dan kita laksanakan. Oke. Ini berkaitan dengan stunting. Ini kan perlu biaya juga, perlu dana yang bisa dikatakan ya besar begitu. Dengan efisiensi anggaran yang ada saat sekarang ini, apakah masih optimis bahwa percepatan penanganan stunting ini juga tetap bisa terrealisasi dengan baik? Oke. Sekarang kita bahas banyak soal efisiensi anggaran, karena kan efisiensi anggaran itu dia menyentuh hampir semua, baik itu kementerian, baik semua bidang itu hampir disentuh, kecuali beberapa bidang yang tidak disentuh oleh efisiensi itu, namun tetap ada yang dikurangi gitu. Berkaitan dengan efisiensi ini justru saya sebenarnya melihat untuk program-program yang memang prioritas, untuk program-program yang memang dianggap paling penting saat ini, tentu tidak akan mengurangi maknanya begitu. Mungkin yang akan dikurangi itu adalah hal-hal yang tidak terlalu perlu, hal-hal yang bersifatnya sunnah gitu. Itu adalah hal-hal yang diefisiensikan. Namun untuk hal-hal yang memang dirasa urgent dan sebagainya itu saya rasa akan tetap terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Oke, dan kita berharap bahwa memang program percepatan penanganan stunting untuk Makassar ini bisa berjalan lebih cepat ya, agar target 3-4 bulan ini terlihat hasilnya. Oke, Esin, terima kasih sudah hadir. Kali waktu yang lain sekiranya juga ada waktu, kita masih bisa ngobrol-ngobrol ya. Bagaimana untuk tentu saja hal-hal topik-topik lain yang tentu saja bermanfaat. Terima kasih Anda yang sudah mendengarkan. Saya Ida Fahri bersama Esin, pamit undur diri untuk saat ini, sampai jumpa.